Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kita diberikan kebaikan, kesehatan, pemeliharaan, pertolongan dan lain sebagainya, sehingga membuat kita dapat kasih karunia hadir pada kesempatan ini. Dan kembali kita mau mendengar suara firman Tuhan. Dan mari untuk itu kita buka hati kami, berikan perhatian yang sungguh di antara semua hal yang ada dalam pikiran kita, ya. Bahkan juga teman-teman sekeliling kita, teman-teman di sebelah kita, ya, gadget kita, lain-lainnya, semua hal yang lain, yuk kita coba sementara waktu ini kita fokus untuk dengar firman. Saya mau sampaikan firman Tuhan hari ini, temanya pengaruh uang dalam kehidupan. Dari beberapa pilihan tema yang saya maksudkan untuk saya sampaikan, tapi akhirnya saya memilih ini, mungkin karena atmosfer suasananya. Saya juga sedang berbicara tentang keuangan di kemarin begitu, tapi ini bukan yang saya bicarakan dari yang kemarin, tetapi secara khusus kita akan melihat sisi, kalau kemarin saya bicara breakthrough in financial wisdom dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia adalah terobosan dalam hikmat keuangan. Dan hari ini kita mulai belajar dulu dari bagaimana uang itu berpengaruh besar di dalam kehidupan setiap orang. Nah, mari kita coba melihat sejenak, tentunya bicara tentang uang melekat kepada semua orang, ya, tua muda, besar kecil, dari berbagai generasi. Karena uang begitu powerful sekali, sangat kuat mempengaruhi seseorang. Tidak jarang orang itu bisa bertengkar juga gara-gara uang. Suami istri pun juga bisa tidak sepaham gara-gara uang. Rumah tangga juga bisa ribut terus juga gara-gara uang. Bahkan orang juga bisa dapat saling membunuh juga gara-gara uang. Ada Pak Oga yang rebutan uang juga bisa saling membunuh, dan itu peristiwa yang nyata yang pernah terjadi hanya karena uang. Hubungan seseorang pun dengan yang lainnya juga sangat dipengaruhi oleh uang. Uang juga dapat mengubah sikap hati seseorang dari rendah hati menjadi sombong. Ketika dia punya kelebihan uang, maka dia bisa bersikap agak sombong, bahkan mungkin begitu sombong. Uang bisa mempengaruhi sikap seseorang. Ketika kita bersikap dengan orang-orang yang kelihatannya banyak uang, mungkin perlakuan kita juga beda dengan orang yang kelihatannya berpakaian lusuh, tampilnya ya sederhana sekali, ya, mungkin datang dengan pakai sendal jepit dan lain sebagainya. Kita memperlakukan orang itu justru bisa berbeda hanya karena uang. Bahkan waktu dan prioritas hidup kita juga dipengaruhi oleh uang, oleh cara pandang atau mindset kita ini terhadap uang itu sendiri. Jadi jika kita memandang uang segala-galanya bagi kita, maka tentunya akan terlihat sekali bagaimana sikap kita terhadap segala sesuatunya. Bahkan juga perlakuan hukum pun itu bisa dipengaruhi oleh uang. Yang benar bisa dibuat salah, yang salah bisa dibuat benar. Semua bicara tentang uang. Ya. Jadi ternyata mindset seseorang, pandangan seseorang terhadap uang akan sangat berpengaruh pada sikap orang itu sendiri terhadap uang. Nah, beberapa pandangan umum yang kita tahu tentang uang terkenal, time is money, ya. Waktu adalah uang. Jadi waktu yang kita miliki, yang Tuhan karuniakan, bernilai uang.
Sehingga banyak orang perhitungan waktu, apalagi ketika ada di waktu-waktu yang bertentangan dengan bisnis dan pekerjaan Tuhan atau ibadah, maka bagi orang-orang yang berpandangan uang, waktu adalah uang, maka tentu prioritas dia akan berbeda. Dia bisa mengutamakan bagaimana bisa mendapatkan uang duluan ketimbang dari pelayanan dan ibadah. Kita sering mendengar orang yang berpandangan seperti itu tentunya. Dan baginya waktu itu begitu berharga untuk mencari dan mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Nah, uang juga ada orang yang berpandangan itu adalah segala-galanya, ya. Luar biasa. Sebagian orang yang berpandangan demikian telah menjadikan uang segalanya dalam kehidupannya. Artinya, hal yang terpenting bagi dirinya dalam kehidupannya adalah uang. Karena menurutnya uang dapat membeli, mengerjakan, mengatur, mengubah segala sesuatunya. Ada uang semuanya beres, nggak ada uang hidup jadi susah. Hidupnya begitu bergantung dan mengandalkan uang. Uang bisa memberikan kesenangan, tetapi juga dapat merampas kebahagiaan, bahkan keselamatan. Yang harus dipahami, sesungguhnya uang hanyalah alat perkakas yang dapat mempermudah pencapaian tujuan hidup kita. Uang itu bukanlah tujuan hidup kita. Kita hidup bukan untuk uang, tapi untuk hidup kita butuh uang, betul ya? Tapi jangan hidup hanya karena uang, atau untuk uang, atau untuk mendapatkan uang. Setiap orang diperlengkapi Allah dengan uang, dengan alat perkakas untuk menjalankan tujuan Allah bagi dirinya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, bahwa kalau kita berpandangan uang segala-galanya, ini tentunya keliru. Bagi dirinya, uang itu dia pegang genggam erat-erat. Padahal sebenarnya mindset yang benar, ya, mindset yang benar bahwa Tuhan itu adalah pemilik dan kita pengelola. Kita bukan pemilik dari uang. Uang yang kita punya juga adalah titipan kepercayaan Tuhan. Kita cuma pengelola, atau bahasa Inggrisnya steward. Kita bukan pemilik, atau bahasa Inggrisnya owner. Sejak penciptaan manusia, kita bisa lihat Allah itu punya perencanaan yang matang dan luar biasa. Sebelum Tuhan menjadikan kita sekalian, Dia telah menjadikan segala sesuatu yang kelak dipandang Tuhan menjadi kebutuhan hidup manusia. Dia sediakan infrastrukturnya, Dia sediakan segala-galanya. Bahkan apa yang kelak akan dimakan dan diminum oleh manusia, itu semua juga disediakan oleh Tuhan. Dan karena itu Tuhan menempatkan manusia di sebuah taman yang indah yang bernama Taman Eden. Dan diantaranya tentunya Tuhan berfirman bahwa segala yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya. Cuma satu saja yang tidak. Untuk bisa menjadi alat kontrol manusia, supaya manusia itu tidak bersikap serakah dan kembali dapat menguasai diri. Nah, semuanya sudah disediakan pada dasarnya. Satu ketika kalau kita minum kopi dan merasa pahit, dulu waktu pertama saya ke hotel, saya nggak tahu persis tentang hotel. Makan pagi ada kopi. Memang saya nggak kopi, tapi dulu saya masih suka minum teh manis. Jadi saya pakainya teh begitu. Nah, kalau kita biasa teh-teh doang begitu, kemudian ada orang yang kepengen yang manis-manis, dia tanya sama petugasnya, tolong kasih saya gula. Atau dia pergi ke tempat yang biasa ada tempat-tempat tertentu yang minuman,
Kemudian dia cari gula di sana tapi tidak ditemukan. Dan ternyata gulanya ada di mana? Di mana gula tuh? Hah? Hah? Bukan, tehnya belum manis, dia seduh sendiri. Di mana gulanya? Tahu nggak di mana? Ya di atas meja. Kan betul kan kalau orang makan di hotel, di atas meja itu ada gula kan? Ada gula, ada garam. Kadang ada lada. Ya, betul kan? Ada yang saset juga. Nah, orang kadang-kadang cari gula kepengen manis. Nggak tahu di mana, padahal semua sudah disediakan di situ. Dulu saya pernah bicara di perusahaan itu, di kantor, saya bilang, kalau mau kita dapatkan sesuatu yang besar, penjualan meningkat, sebenarnya semuanya sudah ada kok di situ. Marketnya, pasarnya sudah ada di situ. Kamu nggak tahu aja, nggak nyadar. Saya kasih perumpamaan ini. Begitu juga kehidupan kita, kebutuhan kita, semuanya sudah disediakan Tuhan kok. Gitulah. Jadi kalau cuma untuk kehidupan kita bisa survive, itu semuanya sudah ada. Tapi sekarang pandangan mindset kita ini penting, dan karena itu akan mempengaruhi. Jika kita tetap berpandangan bahwa Tuhan itu pemilik segala-galanya dan kita cuma pengelola, maka sikap kita terhadap uang tidak terikat. Kita cuma ditugaskan. Ini loh, dipercayakan. Seperti seorang bendahara, dia tidak memiliki uang itu, tapi dia memegang uang itu. Dan uang itu bukan miliknya. Dia harus menyimpannya dengan baik dan mengelolanya cukup baik. Nah, Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi tugas yang diberikan Tuhan buat saya, buat saudara sesungguhnya adalah yaitu mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan itu artinya kita harus bisa aktif mengembangkan apa yang dipercaya Tuhan. Jadi kalau kita punya uang, uang kita itu harus bisa dikembangkan. Makin meningkat, makin baik. Terus juga mengusahakan itu memiliki makna adalah menata, ditata. Oh, harus begini, yang ini begitu, yang ini begitu, yang ini begitu. Kemarin saya sampaikan ada satu metode pandangan dari John Rockefeller begitu loh. Dia punya prinsip tentang keuangan 10-10-80. Bahwa 10% untuk Tuhan, 10% untuk tabungan, 80% adalah hal yang bisa dinikmati untuk kehidupan. Setiap orang bisa punya pandangan berbeda. Nah, bagaimana kita mengelola itu semua dengan baik? Memelihara itu menjaga, merawat, dan bertanggung jawab. Jadi di dalam keuangan yang kita pegang, maka ada kandungan tanggung jawab. Tuhan percayakan Taman Eden untuk bisa dikelola, diusahakan supaya taman ini menjadi lebih baik. Kemudian dirawat, dijaga, bertanggung jawab atas taman itu. Demikian juga Tuhan percayakan harta benda uang kepada kita. Tuhan mau kita kelola, kita kembangkan, dan kemudian juga kita bertanggung jawab atas hal itu. Karena pada akhirnya at the end, kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh sang pemilik itu sendiri. Seperti perumpamaan seorang bendahara yang tidak jujur, ya. Maka dalam perumpamaan itu kita bisa mengerti bahwa ternyata bendahara ini tidak melakukan tugasnya dengan baik, tetapi berlaku curang, sehingga dia dipecat. Bahkan sebelum dia dipecat, dia tahu akan dipecat, dia masih berbuat curang. Dia sebenarnya tidak berhak jadi penyalahgunaan wewenang. Dia kemudian membebaskan orang-orang yang berhutang kepada tuannya, kemudian berpikir dengan saya tolong dia sekarang,
Nanti kalau aku dipecat, nanti aku juga bisa minta bantuan kepada mereka bahwa aku sudah menolong. Jadi licik, cerdik begitu ya. Nah, uang itu perlu dipertanggungjawabkan. Karena itu yang paling penting di sini adalah 1 Korintus 4 ayat yang kedua berkata, apa? Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, kita ini pelayan, para pengusaha, ya, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Apa yang dipercayakan Tuhan. Karena itu juga firman Allah berkata di Yesaya, jangan belanjakan uang kita itu untuk sesuatu yang tidak baik. Termasuk merokok. Kita beli rokok, itu sesuatu tidak bertanggung jawab. Karena itu bukan hal yang harus kita pakai uang untuk hal yang seperti itu. Apalagi beli narkoba. Itu sesuatu yang di mata Tuhan salah. Kita menyalahgunakan apa yang dititipkan Tuhan untuk sesuatu yang sifatnya cuma kesenangan kita saja. Segala sumber daya yang harus kita pahami itu baik uang, waktu yang kita miliki, talenta atau keterampilan yang kita punya, itu semua adalah milik Tuhan. Jadi tugas kita bukan untuk menimbun dan mengendalikan uang hanya untuk kepentingan kita, tetapi mengelola dengan hikmat dan takut akan Tuhan, karena itu pada akhirnya kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Nah, prinsipnya itu adalah Tuhan pemilik, saya pengelola, saya harus bertanggung jawab. Ya. Jadi semua milik Tuhan. Uang, waktu, apa itu? Talenta. Nah, jika kita punya pandangan terhadap uang atau mindset kita keliru, nggak tepat sesuai firman, maka tentunya ada bahaya akibat dari salah pandang. Ya, ini tanggung jawab kita tadi. Oke. Bahaya pertama yang mungkin akan kita hadapi adalah orang yang salah mindset cara pandangnya, dia menjadi cinta uang. Terikat dengan uang. Orang yang demikian akan kehilangan tujuan dan prioritas hidup yang benar. Baginya uang adalah segalanya, fokus hidupnya adalah mencari dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Orang yang demikian biasanya dapat menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Pengen cepat kaya, karena itu ia suka mengambil jalan pintas, hidupnya terbiasa tidak jujur dan berani melakukan korupsi. Bahayanya, karena suka mengambil jalan pintas, karena tidak sedikit orang yang berani maka tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri. Ya, waktu saya ke Singapura, saya pernah mampir ke kasino. Cici saya mendorong saya, yuk masuk sana. Kamu orang Indonesia nggak bayar, kalau saya orang Singapura harus bayar. Begitu. Sana ambil minum, nanti bagi buat saya. Memang saya suka kadang-kadang untuk hemat kita masuk ke kasino, free ambil minum, kita keluar lagi bawa minum begitu. Ya, gitu. Tapi di situ saya lihat ternyata satu ketika ada orang yang main. Ya, dia punya koin banyak sekali, dia dapat untung banyak. Wah, dipasang banyak. Dia penasaran. Terakhir saya lihat nih orang nekat. Seluruh harta benda dia tumpukin pasang. Blek. Itu uangnya berapa dulu saya nggak tahu tuh. Dan waktu dia tumpuk pertaruhkan itu kalah, hilang. Pulang stres, bunuh diri. Uang segala-galanya. Bahaya kalau orang udah cinta uang, luar biasa. Ya. Karena itu 1 Timotius 6 ayat 10 mengingatkan kita bahwa akar segala kejahatan itu ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, ya, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duga. Dan ada firman Tuhan yang berkata,
Jika uang yang kita peroleh itu dengan cara yang tidak benar, itu pasti akan habis dengan sendirinya. Ada belalang pelahap yang akan menggerogoti satu ketika. Dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-25 ya. Ayat pasal 12 ayat 20 semuanya berbicara tentang cinta uang. Oke. Kita lihat. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu?" Kita kumpul uang, nasib orang tidak ada yang tahu. Satu ketika kita meninggal, firman Tuhan katakan, kita datang dengan telanjang, kita kembali juga dengan telanjang. Tidak ada yang bisa kita bawa. Hari ini jika uang adalah segala-galanya bagi kita, maka mindset kita harus dirubah. Jika hidup kita, prioritas kita, fokus kita itu adalah dapat uang sebanyak-banyaknya, sampai mengabaikan hal-hal yang lain. Bahkan orang demi uang, bekerja keras, banting tulang dan sebagainya, bahkan mengabaikan kesehatan. Begitu udah sakit, dia juga pertaruhkan uang yang ada demi sehat lagi. Bodohnya manusia. Lagi sehat dia pertaruhkan segalanya kesehatannya demi uang. Begitu sakit dia pertaruhkan uangnya demi supaya sehat. Ya, bodoh. Jadi memang katanya enakan saya, kata Cinonon, saya nggak punya mobil tapi saya bisa menikmati dia ada di mana-mana. Begitu. Disetirin lagi. Enak ya. Yang punya dia harus nyetir. Capek-capek ngantuk-ngantuk harus melek begitu. Ya, hidup dengan kasih karunia. Kasih karunia menikmati. Ya. Ada bagian yang harus kita nikmati, tapi ada bagian yang bukan bagian kita, yang juga adalah harus kita kembalikan kepada Tuhan. Tapi manusia yang cinta uang, dia ingin segalanya. Itu sebabnya kenapa sejak awal penciptaan, Tuhan tidak bebaskan manusia. Semuanya boleh kau makan semau kamu. Aku sudah sediakan. Tuhan kasih alat kontrol satu saja di antara semua yang lain yang boleh kau nikmati. Tapi semua itu cukup sebenarnya. Tapi banyak orang tergoda, merasa tidak cukup. Nanti kita bisa lihat bahaya yang ketiga. Nah, kita bisa lihat ya bahwa perlu kita gunakan uang itu sesungguhnya adalah sebenarnya untuk hal-hal yang bersifat kekal. Jangan kumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat akan memusnahkannya. Tapi firman Tuhan katakan kumpulkan harta di surga. Karena di surga nggak akan kena makan itu yang semua yang terjadi bisa di dunia. Di bumi di sini kita punya banyak-banyak, tapi kadang-kadang uang kita bisa hilang lenyap. Ya, bisa lenyap. Ditipu orang, di ini dan sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang ditipu. Uangnya melimpah kemudian tiba-tiba hilang. Apalagi di era modern. Cara orang menipu semakin canggih. Ya. Kalau kita tayangkan cara orang menipu dengan sangat jelas, bisa jadi contoh, orang jadi belajar situ untuk nipu lagi. Jadi cara nipu itu tidak perlu diajarkan atau tidak perlu ditayangkan sebenarnya. Karena makin orang yang tadinya nggak tahu cara menipu gimana, jadi tahu begitu loh. Ya, akhirnya di situasi tertentu dia tergoda pakai cara itu. Jadi kejahatan itu makin merajalela kemana-mana. Pertama, cinta uang, bahaya. Kita perlu uang, iya, tapi jangan sampai jatuh cinta. Mendingan cinta Tuhan, sumber uang. Karena Tuhan adalah sumber segalanya. Dia sumber uang, dia sumber waktu, dia sumber talenta. Orang yang kekurangan waktu, Tuhan bisa kasih waktu. Orang yang kekurangan keterampilan, Tuhan bisa kemampuan buat dia untuk bisa. Zaman dulu itu nggak ada sekolah. Tapi Alkitab mencatat ada banyak ahli yang Tuhan beri. Maka orang Yahudi itu paling hebat di dunia. Di
dia punya keahlian yang datangnya dari Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan. Yang kedua, maka bahaya yang kedua adalah menjadi hamba uang. Orang yang demikian akan menjadi objek yang dikuasai uang, bukan lagi menjadi subjek. Bukan menjadi tuan yang menguasai dan mengendalikan uang, tetapi menjadi hamba yang dikendalikan oleh uang. Uang bisa mengatur hidupnya. Banyak orang mau menghambakan dirinya diatur oleh uang. Bahkan ada orang yang punya kemampuan uang tertentu dan hidup kita berikan kepada dia untuk diatur semaunya dia karena dia punya kekuatan uang untuk mengontrol kita. Bodoh hidup kita. Hidup kita adalah sebuah anugerah Allah. Kita adalah tuan di atas uang. Karena itu kita tidak boleh menjadi hamba. Menjadi hamba uang berarti merelakan dirinya diperalat dan dikendalikan oleh uang. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima mengingatkan kita, firman Allah ini menasihatkan kita agar kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Bahkan kitab Injil Lukas mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Keinginan untuk menuntut lebih daripada apa yang Tuhan percayakan kepada kita membuat kita tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi hukum, apalagi di pandangan Allah. Karena kita diajar untuk coba mengelola apa yang ada dan bukan yang tidak ada. Kita tidak mengelola uang orang lain, tapi kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka belajarlah kita mencukupkan diri. Kalau beberapa orang tertentu sulit untuk mendapat pinjaman, tapi saya justru dikejar-kejar bank untuk dikasih pinjaman. Karena saya selalu clean di BI. Bagi saya kalau saya pinjam, saya harus bayar. Dan harus pasti bayar. Firman Allah Ibrani 13 ayat yang kelima menasihatkan kita agar kita tidak berhutang. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Roma 13 ayat 8 bagian A. Jangan berhutang. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jadi ketika bank tawarkan saya selalu kalau lagi adem hati, kalau lagi nggak adem saya matiin. Kesel. Ya gue tahu ini pasti bank lagi nawarin. Dari 0, Pak, bunganya turun 0,6. Saya bilang yang 0% aja saya nggak ambil. Lu lagi pakai bunga. Kalau lagi baik, Mbak, saya senang terima uang. Tapi saya nggak bisa kembaliin. Mau nggak? Atau lagi saya bilang, saya lagi belajar cukupkan diri dengan apa yang ada. Saya nggak suka berhutang. Kalau orang mulai coba belajar berhutang, kecil, lama-lama tambah, dan akhirnya terikat. Orang-orang jiwa baru yang dikasih ke saya itu orang-orang yang bermasalah karena hutang. Jadi ternyata saya nggak gembira terima jiwa-jiwa yang kayak gini. Karena jiwa-jiwa yang bermasalah yang dikasih ke saya, yang terlilit judi online, yang mereka pada terlilit kayak gitu, kehidupannya susah dan sebagainya. Bahkan suami istri, istrinya punya finansial yang cukup, suaminya nggak punya. Teman saya pedagang, dulu sama-sama kita dagang di pasar laris. Ini suami udah moyung. Nyenengin saya sudah tidak bisa, pun tidak juga. Apalagi udah gak punya uang, udah didepak begitu. Uang, kalau kita jadi hamba diatur. Jadi marilah kita berusaha mengelola keuangan kita dengan lebih baik dari apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada. Jangan pernah terlibat hutang. Jangan berhutang kepada siapapun juga. Orang kaya menguasai orang miskin.
yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Nggak enak hidup berhutang. Ya, mengapa Tuhan itu nggak suka kita berhutang? Kita mau bebas dari hutang. Karena hutang itu sama dengan perbudakan. Orang kaya tadi yang saya bilang mau ngasih orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang mengutangi. Utang menempatkan kita dalam posisi tidak merdeka, baik secara finansial, emosional, bahkan secara spiritual. Ada hal yang mengganjal dan memperbudak. Ketika kita ditekan untuk membayar dan kita tidak punya kemampuan, akhirnya kita membiarkan diri untuk nurut apa yang dia mau. Yang kedua, hutang mengganggu ketergantungan kita pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya pada manusia. Jadi kalau kita dalam keadaan berhutang, akhirnya kita mengandalkan manusia untuk menolong kita. Tolonglah saya, tolonglah saya. Baik, tolonglah saya untuk kasih utang lagi, atau tolonglah saya bantu supaya saya bisa bayar utang. Gali lubang, tutup lubang. Ketika kita terus berhutang untuk menutup kekurangan, kita bisa bergantung pada sistem manusia, bukan pada penyediaan Allah. Dan yang ketiga, hutang bisa menjadi penghalang dalam memberi. Orang yang terikat hutang akan sulit taat memberi persepuluhan, memberi persembahan, bermurah hati untuk menolong memberi persembahan kepada siapapun yang membutuhkan. Memberi dari hati yang bebas itu jauh lebih kuat daripada memberi dari sisa atau keterpaksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita atau dengan kerelaan. Kita tidak pernah dituntut ada pelajaran firman Tuhan secara khusus tentang memberi. Dan itu yang bukan saya mau bicarakan hari ini. Tetapi yang Tuhan inginkan, ada beberapa hal yang perlu diingat singkat sekali. Memberi itu harus dengan rela hati. Memberi itu harus dengan cinta. You beri persepuluhan gak ada kasih kepada Tuhan percuma. You beri perpuluhan dengan terpaksa, berat hati juga percuma. You kasih persembahan kolekte, persembahan apapun juga dengan berat hati juga percuma. Karena Allah senang terimanya cuma dengan rela hati. Sukacita, rela hati, sukacita, sesuai dengan kemampuan. Kalau orang nggak mampu minjam duit hanya untuk kasih persembahan, Allah tidak berkenan. Yuk kita lihat prinsip praktis hindari hutang konsumtif. Kalau sifatnya untuk gaya hidup, ada orang mau beli handphone utang, ada orang mau beli pakaian hutang, ada orang kepengen makan hutang. Yang kayak gini hindari. Sifatnya konsumtif untuk kepentingan kepuasan kita. Total jangan. Jangan berhutang untuk yang kayak gitu. Kalau perlu hari ini cuma makan dengan garam, makan mendingan dengan garam. Tetap lebih enak daripada makan capcay tapi utang. Di dalam capcaynya masih bilang, ini utang loh. Diolah dia berontak, gua masih utang. Gitu. Tapi dia belaga, blow on, dia lupakan. Udah telan aja, kunyah aja gitu. Ya. Terus ada yang jenis hutangnya itu sifatnya produktif. Orang mau usaha perlu dapat pinjaman bank. Orang mau beli rumah, properti, perlu KPR atau KPA, apartemen. Itu masih sifatnya produktif, oke. Ya. Tapi perlu hikmat dan perencanaan yang baik. Pakai kartu kredit juga perlu pakai perencanaan yang baik. Ada teman saya gak pernah mau punya kartu kredit. Kalau dia bayar selalu pakai uang cash. Ada dua hal. Yang pertama, hindari penelusuran, jejak pajak. Yang kedua,
Karena prinsip ajaran kepercayaannya jangan berhutang. Tapi berhutang dalam konteks pakai kartu kredit pun jangan. Berarti utang sama bank. Kalau saya punya prinsip, saya punya kartu kredit banyak. Bahkan kalau orang bilang mau kasih ini ya Pak, dulu saya sampai punya 3-4 box kartu kredit. Jadi hampir seluruh bank saya punya. Jadi itu juga makin lama makin dinaikin, saya punya limitnya begitu ya. Jadi ada yang 69 juta, ada yang sekian juta, ada yang 100 sekian begitu ya. Kalau saya kilap, saya pakai. Apalagi kadang-kadang terima WA. Yang nggak sengaja terus kemudian nawarin diri. Jika Anda punya hutang kartu kredit, saya bisa bantu. Cuma bayar kembali 40%, 60% bebas. Oh kalau kayak gitu orang enak juga ya. Gue pinjem aja sengaja begitu loh. Terus dibilang lagi jaminannya dijamin bersih di BI. Siapa yang gak tertarik begitu? Kalau gak tergoda. Enak banget, betul? Prinsip saya, kalau pinjam, oke boleh. Kalau mau pakai kartu kredit, tadi perencanaan. Kartu kredit hanya memanage waktu saja pembayaran. Bukan karena Anda gak punya. Akhirnya minjem di kartu kredit. Kalau nggak punya uang, sebenarnya ada gini. Sebenarnya kamu punya uang untuk bayar cash. Tapi kamu punya kartu kredit untuk bayar. Ditunda nanti tanggal 20 misalnya, nggak bayar sekarang. Itu boleh. Tapi waktu jatuh tempo harus dibayar. Jangan bayar sedikit. Atau minimum payment. Bayar full. Supaya nggak kena bunga. Karena kena bunga itu, kartu kredit lebih banyak, lebih gede. Itu setahun bisa 25%. Kalau dulu malah ada bank yang 1 bulannya 4%. Kali 12 bulan berapa tuh? 48%, hampir separuhnya. Cekek. Jadi kalau saya nggak pernah mau, saya pasti bayar full. Karena kalau kita pakai kartu kredit, hanya boleh kalau kita memang punya uang untuk pakai. Kalau nggak punya, jangan pakai. Jangan. Nanti terlilit susah. Ini anak muda nih. Jangan gengsi-gengsian. Dulu kartu kredit itu buat gengsi. Ya, makin kita punya tipe yang makin tinggi, makin bergengsi. Sekarang sih udah enggak lah. Ya. Terus kalau hutang kepada pribadi ya, kita punya pribadi hutang itu sama seseorang, ya harus bayar tepat waktu. Jangan jual surgamu gara-gara sejumlah uang yang kau tidak bayar. Terlalu murah harga surganya. Karena ketika kita mati dengan maksud tidak bayar hutang, itu pasti neraka. Saya berani bilang, pasti neraka. Nggak ada tempat di surga untuk orang-orang yang seperti itu. Jangan jual surgamu hanya sejumlah uang kayak begitu. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Orang fasik nggak masuk surga. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Dia tahu bisa mengembalikan. Nah, yang ketiga, bahaya yang ketiga adalah tidak pernah puas. Kalau mindset kita tentang uang itu salah, maka kita bisa cenderung merasa tidak puas. Orang yang demikian selalu berkeinginan yang berlebihan untuk memenuhi aksesoris gaya hidup. Ia sulit untuk dapat bersyukur, selalu merasa kurang dan mudah berkeluh kesah, bersungut-sungut, sering merasa iri terhadap kelebihan orang lain. Suka membanding-bandingkan dengan orang lain, cenderung kikir, pelit, karena merasa tidak cukup. Tidak dapat menghargai orang yang diberikan kepada, tidak dapat menghargai apa yang diberikan kepadanya.
1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Mari kita belajar bersyukur atas segala berkat Tuhan yang kita terima. Ketika kita dapat menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, maka Tuhan akan semakin memberkati kita. Mari kita belajar mengejar Tuhan, jangan mengejar uang atau kekayaan. Kejar sumber berkat, bukan mengejar berkatnya. Kalau kita punya jala, kita punya kemampuan untuk dapat ikan. Kalau kita punya ikan, cuma dapat ikan yang kita kejar. Hari ini kau makan habis, dan besok bingung makan apa lagi. Tapi ketika engkau punya sumbernya, penghasil segalanya, maka hidup kita akan tetap ada dalam pemeliharaan. Karena itu firman Allah berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi kejarlah hidup berkenan di mata Tuhan, maka berkat akan ada cuma di atas kepala kita. Semua orang bisa menjangkaunya. Dia nggak tinggi jauh untuk sulit dijangkau. Jadi kejarlah hidup yang berkenan di mata Tuhan. Jangan punya sikap hati yang menghakimi. Karena hanya Tuhan yang paling tahu. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati-hati. Bagaimana hati kita, sikap kita, mindset kita, pandangan kita terhadap uang. Apakah Tuhan segala-galanya dalam hidup kita? Atau uang segala-galanya dalam hidup kita? Apakah kita mengandalkan uang? Apakah kita terpengaruh dengan cara dunia menilai? Kadang-kadang dunia menilai itu dari penampilan kita, dari uang kita. Dan dunia menghargai orang cuma karena uang. Tapi Tuhan menghargai kita tidak karena itu. Tuhan tidak pernah melihat kita itu hebat, berkenan di matanya hanya karena nilai angka jumlahnya berapa banyak. Persembahan yang kita bawa, kalau sekalipun itu kecil, tapi di mata Tuhan itu tetap berharga jika engkau beri dengan hati dan sesuai dengan kemampuan. Kenapa disebut sesuai dengan kemampuan? Untuk orang kaya, dia punya kemampuan lebih, berilah lebih. Untuk orang yang miskin, janda yang miskin cuma 2 keping perak, tapi dia katanya kasih yang paling besar lebih daripada orang kasih sekian banyak. Kenapa? Itu yang ada pada dia, segalanya. Kalau berdasarkan persentase itu udah dia 100%. Kamu baru berapa? 0,5 barangkali dari jumlah harta yang kau miliki. Tentu dari situ kita bisa lihat Allah kalau soal matematika itu jauh lebih hebat. Dengan berkat Tuhanlah maka kita akan menjadi kaya. Susah payah tidak akan menambahinya, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan kalau memberkati, baru kita bisa menjadi benar-benar kaya. Jika kita kaya karena berkat Tuhan, bukan karena melakukan hal-hal yang menyimpang dari iman, dan kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan pun akan menghardik segala belalang pelahap yang dapat menggerogoti hasil usaha dan uang tabungan kita. Maliaki 3 ayat 10-11. Janganlah uang mempengaruhi hidup kita semakin bahwa kita menjauh dari Tuhan, sang pemilik dan sumber berkat. Melainkan marilah kita gunakan kepercayaan yang diberikan untuk maksud dan tujuan Tuhan demi kepentingan pemiliknya, bukan kepentingan diri kita sendiri. Saya sudah pernah bilang, murid-murid yang cenderung kecewa, gak tahu apa yang harus dikerjakan setelah Yesus sudah mati. Maka dia pergi kembali ke profesi awal, lupa pada panggilan hidup yang sebenarnya. Ketika dia sedang memancing, menjala, Tuhan bilang, ikut aku. Engkau tidak lagi harus kerjakan yang ini, aku akan jadikan engkau penjala manusia. Harusnya setelah itu orang fokus kembali kepada panggilan hidupnya, menjadi berkat buat orang lain. Tapi ternyata kondisi dan membuat gak tahu apa yang harus dikerjakan, akhirnya kembali lagi kepada apa yang dia tahu, yaitu mancing lagi lah. Petrus provokator, dia bilang, ya aku mau mancing. Yang lain terpengaruh karena dominasi. Petrus
dalam perannya di antara para murid. Aku ikut engkau. Tapi orang-orang yang menjauh dari Tuhan mau cari berkat, maka kegagalan demi kegagalan dijumpai. Sekalipun dia ahli pernah, tapi semalam-malaman dia tidak menangkap ikan. Ketika Tuhan menampakkan dirinya di tepi danau Galilea, di tepi danau Tiberias, dia bertanya kepada murid-murid, hai murid-murid, hai, begitu ya. Mungkin dia nggak menyapa murid kali ya. Adakah lauk pauk padamu? Ya Tuhan, boro-boro lauk pauk. Saya aja belum sarapan. Semalaman gue kerja keras, tapi nggak dapat ikan. Terus suara itu berkata, tebarkan jalamu ke sebelah sini yang udah pernah ditangkap, yang udah pernah dicari. Kalau orang pakai logika, dia pikir, waduh ini mah, lo so guru-guru ngajarin gue udah ahlinya dulu. Begitu. Ini udah saya lakukan. Saya udah usahakan, tapi nggak ada. Tapi puji Tuhan murid-murid masih punya sisa mental taat. Ya, dia belajar taat. Maka dia coba lakukan juga hal yang sama. Seperti yang diperintahkan. Alhasil ternyata dia tangkap ikan. Ya, luar biasa. Jumlahnya berapa? Ikannya gede-gede katanya. Bukan ikan teri. Berapa? 153. Iya, kemarin saya tanya ini kepada peserta retret, berapa jumlah ikannya? 152, korupsi 1 lu biasa lu. Gitu ya. 153. Meskipun demikian, itu yang harus digapai. Meskipun demikian, jala itu tidak koyak. Kalau Tuhan yang kasih berkat, jala itu tidak koyak. Berkat Tuhan tidak akan membuat kita meninggalkan Tuhan. Makin diberkati tidak membuat kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Makin sukses, makin hebat, makin ini tidak membuat kita lupa sama Tuhan. Itu berkat Tuhan. Tapi jangan kesaksian Tuhan berkati saya sekian, tapi ketika itu engkau meninggalkan ibadah demi dapatkan berkat itu. Jangan bersaksi Tuhan berkati saya, harusnya kita pelayanan tapi kita tinggalkan pelayanan kita hanya demi perjanjian untuk dapatkan uang itu. Itu bukan berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak pernah membuat hubungan relasi kita dengan Tuhan makin jauh. Dan kita tidak memprioritaskan diri. Yang terakhir, ini, saya nggak ajarin ini kemarin, tapi saya sampaikan ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, prinsip pengelolaan uang yang baik dan benar. Maka yang pertama tentunya adalah bahwa kita ini jadi orang yang kredibel, terpercaya. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercayai Tuhan untuk mengelola keuangan Tuhan yang dititipkan kepada kita. Bahwa kita tidak cinta uang, melainkan cinta Tuhan. Bahwa kita tidak menjadi hamba uang, melainkan hamba Tuhan. Bahwa kita adalah orang yang tahu bersyukur, merasa cukup atas kasih karunia Tuhan. Karena apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, sebenarnya itu sudah cukup. Jika kita mau belajar mencukupkan diri. Jadi, mari kita belajar jadi orang yang bisa dipercaya. Ingat, di dalam tanggung jawab kita ada 2, yaitu mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan artinya mengembangkan. Untuk bisa mengembangkan, ini yang dituntut saudara bisa dipercaya sama Tuhan. Ingat talenta. Perumpamaan talenta itu dikasih berapa orang? Ada yang dapat berapa? 5, terus 2, terus 1. Yang tidak mengembangkan yang mana? 1. Kenapa dia nggak mau mengembangkan? Karena mentalitas atau attitude-nya nggak baik.
Dia pikir gue disuruh kerja bakti, yang nikmatin Tuhan gue. Dia jahat. Suruh gue kerja-kerja buat dia doang. Banyak orang punya mindset, cara berpikir, cara pandang yang keliru. Membuat sikap kita berbeda, salah. Terus, bisa dipercaya waktu tuannya datang? Gak bisa. Tuannya kecewa, marah? Iya. Dihukum? Oh pasti. Terus diambil daripadanya. Gue cuma punya satu, satunya diambil juga. Gak pakai tega-tegaan. Terus dikasih ke siapa? Ke yang dua? Karena dia masih kurang lu. Enggak. Tuhan gak lihat gituan. Ih, kasih aja nih, dia cuma yang dua lu. Yang lima kan udah banyak. 5 tambah 5, dia dapat hasil 5 juga. Berlipat kali ganda. Jadi dia punya 10, yang 2 cuma punya 4. Karena 2 tambah 2 lagi berhasil. Ya kasih aja yang 4. Kan kalau manusia kita kan pasti nganjurkan gitu. Kita kasih dia supaya dia lemah. 5 lah jadi genep gitu loh. Tapi Tuhan bilang, yang 5 ini lebih menghasilkan lebih banyak. Pasti gue kasih orang yang bisa menghasilkan lebih. Betul gak? Kalau Tuhan pekerjakan orang di kantor, kalau orang itu bisa berhasil, bisa membuat perusahaan untung lebih banyak, pasti orang itu akan dijaga baik-baik. Lu mau keluar, emang tempat lain kasih berapa? Gua samain. Atau gua lebih dikit. Betul gak? Bos akan berani. Kenapa? Karena dia menguntungkan. Jadi hidup kita jika menguntungkan Tuhan, dengan apa yang kita punya, buat Tuhan makin bisa senang, bisa dipercaya. Oh Tuhan kasih lebih loh. Tuhan percayakan lebih loh. Tapi kalau enggak, semua ditimbun buat diri kita. Lupa bahwa kita bukan pemilik. Kita ini cuma pengelola. Semua harus kembali untuk Tuhan. Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu dari Dia, dan ingat, bukan cuma dari Tuhan, tapi oleh Tuhan. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, kita berhasil bukan karena semata-mata engkau bisa, tapi karena Tuhan membuat kita bisa. Maka ada istilah, kita bukan cuma sekedar berhasil, tapi beruntung. Untung terus, untung terus. Gak rugi. Itu berkat Tuhan. Terus yang kedua, capable, berkemampuan. Kita harus membenahi diri, upgrade, level up. Nanti judul temanya retreat kita. Kita mau belajar, rindu, berharap respon jemaat baik untuk ikut retreat. Itu doa dan harapan saya. Belajar taat, belajar respon baik. Kita dibentuk, diajar. Upgrade diri, ya. Banyak hal. Yuk buktikan bahwa kita juga mampu mengelola uang Tuhan dengan baik dan benar, tidak melakukan praktik pengelolaan yang menyimpang dari kebenaran. Kita coba punya kemampuan, skill. Kemarin dalam closing statement saya, bahwa saya katakan, untuk menjadi orang sukses bukan cuma perlu skill, tapi perlu hikmat. Salomo sukses berhasil, gak pernah ada yang bisa menyaingi. Bukan karena dia hebat dengan skill kemampuannya, tapi dengan hikmat Tuhan yang luar biasa. Saudara perlu hikmat. Perlu hikmat dari Tuhan. Jadi karena itu, untuk bisa dapat hikmat dari Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan baik. Sehingga Tuhan bisa kasih tahu kita, ketika kita harus menentukan pilihan, apa yang harus kita lakukan. Kemarin seorang ibu setelah akhir, ketika foto sesi bersama di samping saya duduk, dia bertanya kepada saya, Pak Paulus, apa saya perlu investasi, sekarang lagi ngetren perak. Perak lebih menguntungkan. Karena lebih stabil dibanding emas yang harganya melambung terus.
Saya nggak bisa jawab secara praktek begitu. Tapi saya cuma bilang kita butuh hikmat. Dengan hikmat kita tanya sama Tuhan. Tuhan, ini uang yang Engkau beri kepada saya. Tuhan mau saya pakai untuk apa? Tanya sama Tuhan. Gak keliru kalau dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, responsibel, bertanggung jawab. Ya, buktikan bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab menggunakan uang yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk hal-hal yang bermanfaat, tepat guna, sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan memberkati kita. Ketika kita makin diberkati, tanya Tuhan, Tuhan maksudnya apa? Sekali lagi, ketika engkau menampung sesuatu dan tidak pernah menyalurkan, wadah tampunganmu akan keruh. Dan engkau hidup dalam tampungan, dalam wadah yang keruh engkau mati. Tapi ketika wadah kita tampung, ada yang mengalir, kehidupan tetap jalan. Engkau hidup, engkau sehat. Rohanimu sehat. Dan yang terakhir, menguntungkan, profitable. Menguntungkan bagi kemuliaan Tuhan. Tunjukkan bahwa uang yang dipercayakan Tuhan untuk kita kelola. Hal itu membuat nama Tuhan semakin dimuliakan. Itu sebabnya seorang tokoh miliarder di era pertama, yang tadi saya bilang John Rockefeller, dia itu punya prinsip 10% persembahan persepuluhan, 10% tabungan, dan aku hidup dari 80%. Bahkan seorang pengusaha sukses yang odol tuh apa ya? Odol yang apa itu, saya lupa itu ya. Dia nggak kasih cuma 10%. Dia kasih jauh lebih banyak lagi. Tapi dia diberkati luar biasa. Ada banyak orang yang sukses. Kemarin ada pertanyaan tentang persepuluhan. Saya masih belum sampaikan tentang persepuluhan. Tapi puji Tuhan saya bisa menjawab spontanitas cukup baik. Yang membuat orang merasa yakin. Hidup yang kita punya itu milik Tuhan. Apapun yang ada di bumi ini milik Tuhan. Jadi sebenarnya kita ini nggak punya apa-apa. Jadi jangan pernah mau terikat dengan apa yang kita punya sekarang. Kembalikan demi Tuhan. Kalau engkau bisa dipercaya, kalau engkau punya kemampuan mengelola dengan baik, kalau engkau orang yang bertanggung jawab mengerjakannya, dan kalau engkau juga adalah bisa menguntungkan bagi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan limpahkan berkat yang lebih daripada itu. Karena firman Tuhan, Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah apa yang kita lakukan tidak akan menampai. Dan ingat, yang pasti dilupa orang dan tanpa disadari, Tuhan kirim belalang pelahap. Mungkin engkau makin banyak punya uang, tapi ada-ada saja uang menggerogoti kita. Orang bilang uang panas, gak enak. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan dan kita dengar jadi bekal buat kita bagaimana kita menyadari begitu besarnya pengaruh uang di dalam kehidupan. Dan yang paling penting, mindset cara pandang kita terhadap uang. Ada 10 pertanyaan tes tentang mindset itu saya punya. Jika saudara kepengen tahu, saya bisa kirim nanti di grup. Dan saudara coba sendiri di rumah. Cara menilainya juga nanti dikasih tahu. Saudara akan bisa lihat di situ mindset saudara sampai di mana. Tentang uang. Dan apa yang seharusnya ada pada kita yang sebenarnya mindset yang dikehendaki Tuhan. Seharusnya itu. Dalam segala sesuatu, uang pegang peran yang sangat penting. Kita butuh uang dalam segala hal. Tapi jangan uang mengendalikan hidup kita. Amin. Biar Tuhan tetap mengendalikannya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Depannya apa ya? Depannya itu.
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Amin. Di dalam kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi, kaulah segalanya, kaulah segalanya. Engkau segalanya Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan, kebenaran, itu bahagiaku. Kaulah yang kupandang, Yesus Tuhan, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Yuk kita satukan hati dalam doa. Ibu Nonon pimpin kita dalam doa. Kami diajar tentang keuangan Bapa. Karena uang berkaitan dengan kami dari sehari-hari hidup kami Bapa. Biarlah kami bisa terus Tuhan mengelola uang dengan baik. Bukan uang yang membentuk hidup kami jadi tidak baik. Ajar kami Tuhan tidak mencintai uang. Walaupun kami memerlukan uang untuk kehidupan kami hari lepas hari. Karena akar dari kejahatan adalah cinta uang Tuhan. Orang bisa jahat karena uang, orang bisa licik karena uang, orang bisa membunuh karena uang. Jauhkan itu daripada kami Tuhan. Biarlah kami menerima keuangan itu apa adanya yang Kau berikan bagi kami. Itu adalah berkat murni yang dari Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengajaran-Mu hari ini lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah setiap kami boleh selalu berhikmat untuk bisa mengelola uang dengan baik. Kami gak mau Tuhan karena uang hidup kami masuk neraka. Kami gak mau karena uang Tuhan hidup kami jadi tidak baik di hadapan Engkau Yesus. Terpujilah Engkau senantiasa. Memberkati hamba-Mu Pak Paulus Tuhan yang pagi ini memberikan kebenaran pelajaran tentang keuangan. Terus Tuhan taruh hikmat yang lebih lagi kepada Bapak Gembala kami Tuhan. Sehingga kami bisa belajar dari hari ke hari menjadi jemaat yang taat, menjadi jemaat yang takut, menjadi jemaat yang dengar-dengaran Tuhan. Untuk bisa menerima semua keadaan dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan bagi-Mu Allah. Mari semua kita katakan amin.